Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gumbolo Geni Bolo Sewu. Cerita ini ditulis oleh Nasura. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi dan join WhatsApp grupnya juga ya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gumbolo Geni Bolo Sewu. Suasana dusun Lembah Biru dan dusun-dusun di sekitarnya seperti Telaga Mukti. Paras tembok dan beberapa dusun di sekitarnya sangat mencekam. Padi-padi yang hampir panen tiba-tiba dipanen tanpa izin pemiliknya. Buah-buahan dan hasil bumi lainnya yang ditunggu-tunggu dipanen juga tiba-tiba dipanen tanpa izin. Jika berani melawan akan kehilangan nyawa secara misterius. Tiba-tiba mayatnya sudah berdiri di lereng-lereng jalanan bukit yang ada di sekitar dusun Lembah Biru. Mayat-mayat itu diberdirikan tanpa kepala. Lubang seluas 5 kali 5 meter dengan kedalaman yang sama sudah mereka siapkan di beberapa titik sudut kampung yang tidak terlihat. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu dan mengerti lubang-lubang itu disiapkan untuk apa. Itu adalah calon kuburan massal yang mereka siapkan untuk orang-orang yang mereka anggap pembangkang atau mengusik kejayaan mereka. Selain itu berhembus kabar yang membuat warga semakin tertekan. Siapapun yang mendekati rumah tengah tiba-tiba tubuhnya akan dicengkiwing oleh raksasa berwajah menyeramkan dan dibawa menjauh. Kang, katane saya awak dewe wis tidak bisa nyuwun pitulung Dorayu po. Apa iku bener, Kang? Bener iku. Kang Karso tonggoku sebelah rumah masih di depan gerbang tiba-tiba dicengkiweng karo raksasa terus dilempar. Itulah percakapan dua orang warga di satu ketika. Wajah mereka tampak tertekan, putus asa. Rumah tengah adalah sebutan bagi kediaman Sumila, tuan tanah yang biasanya melindungi warga dan siap membantu apapun kesulitan warga. Entah apa yang membuat Sumila bersikap demikian. Kisah ini adalah kisah yang tidak pernah diceritakan. Terjadi tahun 1962 di sebuah dusun kecil di lereng Gunung Raung sebelah selatan, sebelah timur Gunung Kumitir. Dusun ini bernama Lembah Biru. Ada seorang pendekar pilih tanding bernama Ahmad Hussein, lebih dikenal dengan sebutan Bahwir Kindar. Bahwir lahir tahun 1918, salah satu orang yang dipaksa ikut kerja paksa di zaman penjajahan Jepang, membangun terowongan kereta api yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Terowongan yang menerobos Gunung Kumitir. Selain membangun terowongan tersebut, Bahwir juga dipaksa ikut kerja paksa untuk membangun benteng milik Jepang di Pantai Gerajakan, Laut Selatan. Kabar yang berhembus, Bahwir memiliki ajian seipi angin. Dari lereng Gunung Raung ke Pantai Gerajakan selalu jalan kaki. Meski hanya berjalan kaki, perjalanan ditempuh dengan waktu sangat cepat, lebih cepat dari kecepatan kuda. Selain ajian seipi angin, ada satu ajian lagi yang jarang diketahui orang. Bahwir memiliki ajian Gumbolo Geni Bolo Sewu. Tidak banyak yang tahu dari mana Bahwir berasal karena Bahwir bukan penduduk asli lereng Gunung Raung. Bahwir berasal dari Magelang, tersesat ke Banyuwangi saat dalam pelarian. Bahwir melarikan diri dari kejaran para tuan tanah di zamannya yang terpesona oleh ketampanannya Bahwir. Para tuan tanah yang gemar menjadikan laki-laki sebagai kekasih, mereka menjadikannya sebagai rebutan. Daripada tidak mendapatkan Bahwir, lebih baik melihatnya jadi mayat. Bagi mereka, kegagalan adalah aib. Bahwir dikejar-kejar akan dibunuh. Dalam pelarian, Bahwir mengabdi pada sebuah keluarga Surodiko, salah satu orang yang membabat alas dan membangun Lembah Biru. Selain itu juga bersahabatan dengan Macan Putih, salah satu penguasa lereng Gunung Raung, Gusti Pangeran Sawedang.
Suasana dusun Lembah Biru dan dusun-dusun di sekitarnya seperti Telaga Mukti, Paras Tembok, dan beberapa desa di sekitarnya sangat mencekam. Padi-padi yang hampir panen tiba-tiba dipanen tanpa izin kepada pemiliknya. Buah-buahan dan hasil bumi lainnya yang ditunggu untuk panen juga tiba-tiba dipanen tanpa izin. Jika berani melawan akan kehilangan nyawa secara misterius. Tiba-tiba mayatnya sudah berdiri di lereng-lereng jalanan bukit yang ada di sekitar dusun Lembah Biru. Mayat-mayat itu diberdirikan tanpa kepala. Para petinggi komunis sering mengadakan pesta berupa pertunjukan janger, ketoprak, dan menyanyikan lagu-lagu mereka. Dalam waktu yang sangat singkat mereka sudah memiliki banyak sekali pengikut. Entah itu karena takut atau tergiur oleh segala kemudahan yang mereka janjikan. Namun di antara hingar-bingar yang terlihat, jelas suasana yang mencekam. Siapa yang terlihat bersuara berbeda dengan mereka atau ngerasani, apalagi berani berdebat, dipastikan akan hilang dari peredaran. Mayatnya akan berdiri tanpa kepala di satu tempat yang mudah disaksikan oleh orang banyak. Lubang seluas 5 kali 5 meter dengan kedalaman yang sama sudah mereka siapkan di beberapa titik sudut kampung yang tidak terlihat. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, mengerti lubang-lubang itu disiapkan untuk apa. Itu adalah calon kuburan massal yang mereka siapkan untuk orang-orang yang mereka anggap pembangkang atau mengusik kejayaan mereka. Hampir semua warga dusun Lembah Biru ikut menjadi anggota komunis, umumnya karena takut. Jika ada yang secara sembunyi-sembunyi melakukan ibadah sesuai keyakinan, maka sudah bisa dipastikan besoknya akan jadi mayat. Mayat tanpa kepala akan berdiri di lereng bukit di sekitar dusun Lembah Biru. Penduduk gempar dan menjadi semakin ketakutan. Tersebutlah 5 keluarga yang tidak pernah mereka sentuh. Itu adalah 5 keluarga yang berada di Masjid Kulon. Waktu itu masih musola, sekarang sudah jadi masjid jami dan menjadi masjid wetan. Zaman itu belum ada meski musola, sekarang juga sudah menjadi masjid jami juga. 5 keluarga itu adalah keluarga dari keturunan Mbah Surodiko, yaitu orang yang babat alas dusun Lembah Biru. Keluarga tempat Mbah Wir Ngangger. Setiap kali ada yang berniat jahat, mereka pasti tertidur di emperan rumah. Paginya terbangun. Tuan rumah yang membangunkan atau mereka mengaku melihat macan putih berjaga di depan pintu. Karena hal ini mereka lari terbirit-birit ketakutan. Ada juga yang mengaku melihat setiap sudut rumah dan pekarangan dijaga oleh buto dengan wajah menyeramkan. Siapapun yang berani mendekat pasti dicengkiwing, diangkat dengan jari lalu dilempar jauh dari pekarangan ke-5 keluarga tersebut. Berbagai usaha dilakukan oleh para pembesar komunis untuk menundukkan ke-5 keluarga tersebut, tetapi tidak pernah berhasil. Mulai menyewa pendekar pilih tanding sampai memakai cara halus dengan mengirim santet. Rupanya keluarga Mbah Surodiko memang bukan keluarga sembarangan. Ditambah lagi Mbah Wir yang ada bersama mereka. Seorang pendekar yang memiliki ajian rawa rontek secara terang-terangan menantang keluarga Mbah Surodiko. Namun dia terjungkal hanya beberapa jurus saat menghadapi Mbah Wir lalu memohon ampun. Pembesar komunis di dusun Lembah Biru tidak pernah menyerah. Kali ini mereka membuat perencanaan yang sangat matang. Yakin bahwa kali ini akan mengubur mayat keluarga keturunan Mbah Surodiko. Oleh karenanya lubang 5 kali 5 meter dengan kedalaman yang sama sudah disiapkan di beberapa titik. Mereka mengumpulkan 1000 pendekar pilih tanding yang direncanakan akan membinasakan ke-5 keluarga Mbah Surodiko. Seluruh isi dusun sudah mengetahui hal ini. Suasana menjadi sangat mencekam. Dusun yang tadinya sepi kini mulai ramai oleh kedatangan orang asing yang umumnya angkut dan petentang-petenteng. Ada yang bersenjatakan badik, pedang, tombak, keris, panah, pistol, dan senapan api. Ada juga yang tidak memiliki senjata. Kononnya tidak memiliki senjata justru mereka lebih sakti. Karena konon mereka menyimpan senjatanya dalam tubuh masing-masing. Mereka tinggal di rumah-rumah penduduk, membaur dengan masyarakat lokal. Tidak ada yang berani membantah saat mereka datang ke rumah warga, lalu memutuskan untuk tinggal dengan warga. Jika berani menolak, mayat warga tersebut akan berdiri tanpa kepala keesokan harinya. Yang paling menyebalkan, mereka jadi tuan bagi setiap keluarga yang rumahnya mereka pilih untuk mereka tinggali. Warga hanya bisa pasrah, bersikap sangat hati-hati dalam tekanan dan ketakutan. Kekhawatiran selalu menyelimuti hari-hari mereka, salah sedikit nyawa mereka sebagai taruhan.
Dusun Lembah Biru menjadi sangat ramai bagi kota baru. Kedatangan orang-orang yang umumnya berpenampilan seram dengan tingkah arogan. Namun kelima keluarga Mbah Surodiko terlihat tenang dan biasa saja. Mereka mempersiapkan sesuatu, akan tetapi secara diam-diam bergerak tanpa diketahui siapapun. Dengan bantuan Bahwir, mereka menyebar mata-mata ke setiap sudut dusun. Bahwir mempergunakan Gembolo Geni Bolo Sewu, 1000 raksasa tak kasat mata sudah disebar, mengawasi gerak-gerik musuh keluarga Surodiko. Informasi detail rencana eksekusi mati keluarga Surodiko juga sudah sampai ke telinga keluarga tersebut. Pembesar komunis merencanakan keluarga Surodiko akan dikepung oleh 1000 pendekar pilih tanding, lalu akan dihabisi di tempat. Hari khas sudah ditentukan, setiap sudut dusun, jalan keluar dusun sudah dipasangi penjaga, sehingga tidak memungkinkan keluarga Surodiko untuk melarikan diri. Suasana dusun Lembah Biru semakin panas, hawa terasa semakin panas dan menyesakan. Tidak ada seorang pun yang berani kasakusuk. Jika sesama penduduk saling berpapasan, tidak ada yang saling memandang wajah, apalagi bertegur sapa. Mereka berjalan dengan menundukkan kepala, aktivitas mereka juga hanya seperlunya. Sebelum matahari terbenam, rumah-rumah penduduk sudah tertutup, pintu dan jendela sudah dikunci. Tidak ada seorang pun yang berani beraktivitas setelah matahari terbenam. Di malam hari sangat sepi seperti desa mati, binatang malam pun seolah ikut takut. Tidak ada suara jangkrik atau burung hantu atau binatang lainnya, tidak juga lolongan anjing apalagi suara kucing. Rumah-rumah penduduk akan kembali terbuka saat matahari sudah menampakkan diri. Hampir pagi, Mbah Wir masih duduk di pendopo sambil menikmati rokok klobotnya. Asap rokok mengepul bagian setum dari mulut Mbah Wir, membumbung ke atas kepalanya. Jelas sekali Mbah Wir menikmati rokok klobotnya. Tapi tiba-tiba dia berdiri dan berjalan tergesa ke halaman. Mbah Wir tampak serius menajamkan pendengarannya, seolah ada seseorang yang sedang berbicara dengannya. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Beberapa saat kemudian ekspresi Mbah Wir berubah drastis. Dia tiba-tiba Mbah Wir mengepalkan kedua telapak tangannya, seolah sedang menahan amarah. Giginya gemetar, kini tampak jelas Mbah Wir sangat marah. Kemarahannya kali ini menggetarkan seisi alam. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Petir menggelegar bersautan. Hujan lebat tiba-tiba mengguyur bumi. Pohon-pohon banyak yang tumbang tercabut bersama akarnya. Suasana pagi yang biasanya sunyi senyap menjadi kacau. Penduduk berhamburan keluar rumah, lari menyelamatkan diri karena banyak dari rumah mereka yang tertimpa pohon. Sang pemilik rumah tengah, Sumila, terbangun karena hiruk-pikuk yang terjadi. Bukan seperti biasanya terbangun karena suara bakiak yang dipakai Mbah Wir. Sumila tidak membuka jendela seperti biasa, tetapi melangkah ke pintu depan lalu membuka pintu. Di sana, dia melihat Mbah Wir sedang berdiri membelakangi pendopo. Mata Sumila menatap Mbah Wir untuk beberapa saat. Raut wajah yang tadinya tenang terlihat murka. Sumila mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia menghela nafas panjang, melangkah mendekati Mbah Wir. Langkahnya agak tergesa tetapi wajahnya begitu tenang. Murka di wajahnya telah tertelan langkah kakinya yang tergesa. "Mat, kowe iki nyapo?" Suaranya lembut tetapi berwibawa. Seketika Mbah Wir tersadar dari amarah yang menguasai. Tangan yang tadi mengepal perlahan melepas kepalanya. Wajah yang penuh kemarahan memudar menjadi rona malu dan rasa bersalah. Hujan perlahan mereda lalu berhenti sama sekali. Angin pun perlahan pulih seperti biasa, menjadi angin pagi yang damai. Namun beberapa saat kemudian, saat Sumila berdiri tepat di depan Mbah Wir, tiba-tiba suasananya menjadi sunyi senyap. Bahkan sisa air hujannya akan jatuh dari pepohonan tidak jadi jatuh. Berhenti di tempatnya, waktu seolah berhenti. "Pangapunten, Dara Putri." "Nasuki oleh, Mat. Namun mesti mampu mengendalikan, juga mesti memiliki belas kasih pada saudara dan para tetangga. Semua sudah sangat sengsara karena keadaan.
Hatiku juga sakit karena tidak bisa membantu. Kok sekarang malah kamu tambahi dengan luapan amarahmu dengan mengobrak-abrik kampung? Coba apa manfaatnya? Bahwir Kindar hanya menunduk malu gemetaran mendengar Doronya berbicara panjang lebar. Tidak ada nada marah dalam setiap ucapan, tapi cukup membuat Bahwir ketakutan. Sudah sana berwudu terus sholat jamaah subuh. Setelah itu kau harus mengembalikan keadaan. Mbah piye caramu kabeh kudu balik ning panggonane. Aku kasih waktu 3 hari. Nggih Ndara Putri sendika dawuh. Sumila berbalik melangkah masuk rumah. Suasana kembali seperti sedia kala. Udara berhembus tenang, titik air sisa hujan kembali jatuh. Bahwir masih memandang Doronya hingga pintu ditutup, kemudian melangkah pergi menuju sumur dan berwudu. Pagi itu para penduduk justru seperti punya alasan untuk saling bertegur sapa dan saling membantu. Suasana menjadi mencair pagi itu. Mereka bergotong royong membantu para penduduk yang rumahnya tertimpa pohon. Bersama-sama membersihkan jalan karena sebagian jalan juga tertutup, terhalang oleh pohon yang tumbang. Ibu-ibu dan para anak gadis berkumpul di rumah-rumah yang terkena bencana, membantu memasak untuk para laki-laki yang bergotong royong. Hari itu adalah hari terindah bagi penduduk dusun Lembah Biru. Mereka seperti menemukan kembali kehidupan mereka yang telah menghilang sejak lama. Setelah sekian lama, mereka bisa saling bertegur sapa dan bercengkrama tanpa ada rasa takut. Bahwir membaur dengan penduduk ikut bergotong royong sekaligus mempergunakan waktu untuk berkeliling dusun. Ada hal lain yang sedang Bahwir kerjakan selain bergotong royong. Bahwir sedang memantau secara langsung keadaan dusun Lembah Biru lalu menandai beberapa tempat. Hari yang sangat sibuk telah berakhir, senja membayang, para penduduk sudah kembali ke rumah masing-masing. Ada rona bahagia di wajah-wajah mereka, meski masih tergambar lelah, namun cukup menjadi penawar bagi setiap hati yang telah lama dikecam kengerian. Walah, ya susah ya bunga, dusune murat marit. Iya Bune, semua ada hikmahnya. Lek dusune ra murat marit kabeh, nggak akan kita berani saling menolong sambil bercanda seperti tadi. Pak Sutri itu tampak bahagia meski penat seharian kerja bakti. Keduanya masih terus ngobrol santai, menceritakan pengalaman bertemu warga, sesuatu yang sejak lama tidak berani mereka lakukan. Senja telah menanggalkan Megda, lelap dalam dekap malam. Warga dusun Lembah Biru telah masuk rumah, menutup pintu dan jendela rumah rapat-rapat. Bahwir berjalan menuju musola Masjid Kulon untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Suasana seperti biasa, masih sepi, hanya keluarga keturunan Mbah Surodiko yang berjamaah. Namun ada yang berbeda malam itu. Bahwir terlihat masuk dalam rumah utama. Pasti ada hal yang sangat penting hingga Bahwir sowan ke rumah utama. Doro, mereka sudah menentukan hari ya. Maksudmu piye Kang Mat? Tanggal di mana kita semua akan dihabisi? Bahwir menjelaskan. Laki-laki itu tampak tercekat mendengar ucapan Bahwir. Wajahnya yang tadinya begitu tenang bak lautan berubah tegang. Giginya gemeretak menahan amarah. Rupanya Bahwir sudah mengetahui bahwa seluruh keluarga keturunan Mbah Surodiko akan dihabisi. Makanya sangat marah dan tidak dapat mengendalikan emosi kemarin malam. Beruntung Sumila bisa menghentikannya. Jika tidak, keadaan bisa jauh lebih buruk. Pastinya penduduk yang akan jadi korban. Bahwir memang tidak pernah mampu menghadapi Sumila. Bukan karena kalah sakti, tetapi Bahwir adalah orang yang ngugemi tata krama. Setinggi apapun kesaktian seseorang, mesti mengerti andapasor, apalagi terhadap bendoronya. Orang yang telah memberinya perlindungan di saat orang lain menginginkan nyawanya. Mereka bahkan sudah menyiapkan lubang untuk mengubur kita semua.
harus menggantikanku ngimami untuk 7 hari ke depan. Aku akan masuk kamar tengah mulai malam ini. Siapapun yang bertanya tentang keberadaanku, sampaikan bahwa aku sedang babatan. Gendoro, sendiko dawu. Berundinglah dengan Manan, atur strategi dengan benar, utamakan keselamatan orang banyak. Gendoro, sendiko dawu. Kau bertanggung jawab atas keselamatan rumah tengah. Rumah tengah ada Kang Sawedang, sedang rumah ini akan jadi tanggung jawabku dan Manan. Gendoro, sendiko dawu. Setelah Mbahwir menyampaikan kesanggupan, laki-laki itu masuk ruang tengah. Pada saat yang sama, seorang laki-laki yang lebih muda masuk ke rumah utama. Sugeng Rawuh, Ndoro. Loh, Kang Mas Sujanti? Pergi ke babatan, Ndoro. Mbahwir benar-benar menyampaikan sesuai pesannya ditinggalkan. Manan tampak tersenyum, matanya tajam menatap ke arah pintu kamar tengah. Mbahwir juga tampak tersipu, menyembunyikan senyumannya. Di dalam rumah utama, Mbahwir sedang berunding dengan Manan, ayah Sumila. Keduanya berunding dengan sangat serius karena permasalahan yang sangat pelik. Bukan hanya 5 keluarga keturunan Basurodiko yang terancam, tapi seluruh penduduk dusun Lembah Biru. Para pembesar komunis berencana menjadikan penduduk dusun Lembah Biru sebagai sandera jika mereka tidak bisa mengalahkan keluarga keturunan Basurodiko. Maka mereka akan menekan dengan cara memenggal kepala penduduk satu persatu. Rencana yang licik. Rupanya para pembesar komunis sudah mulai bisa membaca kemampuan kita. Betul, Ndoro. Dari mata-mata yang disebar, saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa pembunuh bayaran mengundurkan diri setelah mengetahui bahwa kita yang mereka hadapi. Entah karena sungkan atau karena takut. Mungkin juga sudah mengukur kemampuan sendiri. Mengerti bahwa tidak mungkin mengalahkan kita lalu mengundurkan diri. Bisa jadi, Ndoro. Masalahnya saya tidak bisa langsung memagari rumah-rumah penduduk dengan pagar gaib. Karena banyak dari pembunuh bayaran tinggal bersama mereka. Pagari saja semua rumah penduduk, lalu kirim pesan rahasia. Sampaikan apapun yang terjadi, mereka tidak boleh keluar rumah. Inggih, Ndoro, sendika dawu. Pembicaraan berakhir dengan keputusan bahwa mereka akan menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Selebihnya mereka hanya bisa pasrah marang Gusti. Setelah itu Mbahwir meninggalkan rumah utama. Manan tampak berdiri di depan pintu menatap Mbahwir hingga hilang dari pandangan. Mbahwir mulai bergerilya keliling dusun Lembah Biru, memberi pesan rahasia pada setiap rumah agar di hari yang sudah ditentukan, sebelum matahari terbenam, tidak ada satupun keluar rumah apapun yang terjadi. Apapun yang mereka dengar atau jika ada yang berteriak minta tolong sekalipun, mereka harus tetap tinggal di dalam rumah. Karena rumah sudah dipagari dengan pagar gaib. Jika mereka keluar maka sama saja mengantar nyawa. Hampir pagi ketika Mbahwir menyelesaikan semua tugasnya, lalu kembali ke rumah dan langsung pergi ke sumur untuk berwudu. Seperti biasa, suara bakiak yang dipakainya membangunkan Sumila. Hari itu berlalu seperti biasa. Terlepas dari semua yang Mbahwir lakukan tiap hari, ada hal lain yang tiap hari Mbahwir lakukan sebagai manusia biasa. Mengurus sawah dan kebun juga ngangon. Mbahwir memiliki beberapa kerbau dan kuda yang harus diurus. Ada tugas lain yang harus dilakukan tiap pagi dan sore, yaitu menek wit klopo atau naik pohon kelapa untuk mengambil nira. Ada 50 pohon yang mesti diambil niranya tiap hari. Malam ini adalah hari H yang sudah direncanakan oleh pembesar komunis untuk menghabisi seluruh keturunan Basurodiko. Tanpa diketahui oleh komunis, kelima keluarga keturunan Basurodiko seluruhnya sudah berkumpul di rumah tengah.
Di rumah tengah suasana seperti biasa, sepi. Meski semua keluarga berkumpul, tidak ada satu orang pun yang bergerak apalagi berbicara. Semua orang sedang tenggelam dalam semedi, termasuk anak-anak juga duduk bersila dan memejamkan mata. Tidak ada seorang pun yang bersuara. Mbah Wir seperti biasa duduk di pendopo sambil menikmati rokok klobotnya. Asapnya mengepul memenuhi udara lalu menghilang di telan kegelapan. Suasana dusun Lembah Biru juga sepi, mencekam, semua rumah tertutup rapat. Tidak ada yang berani menyalakan ublik lampu minyak yang dibuat secara tradisional. Layaknya desa mati, seluruh penduduk diam meringkuk di dalam rumah masing-masing dalam ketakutan. Mereka memeluk erat anak-anaknya, air mata mereka mengalir tanpa suara. Binatang malam pun diam seribu bahasa, mereka bersembunyi di gelap tanpa berani bersuara. Alam seolah ikut terbawa dengan suasana malam itu. Dingin dan berkabut, udara yang berhembus serasa menusuk tulang sumsum. Aroma harum bunga kopi yang biasanya selalu ditunggu-tunggu justru menjadi pertanda bahwa malam berjalan begitu lambat. Semua berharap bau harum bunga kopi segera pergi, karena jika bau harum bunga kopi pergi, matahari pasti telah tinggi. Rembulan pun tampak tertutup awan gelap hingga tidak mampu menyinari alam dusun Lembah Biru. Lembah Biru biasanya sumringah oleh sinarnya. Di rumah salah satu pembesar komunis sudah riuh oleh suara para pembunuh bayaran. Mereka sudah berkumpul, sedang bersiap untuk melakukan aksi. Rumah besar itu, rumah joglo dengan pendopo luas di depannya, dengan halaman yang juga sangat luas mengitari area rumah. Para pembunuh bayaran sudah berbaris sebagai pasukan perang yang siap bertempur. 50 ke belakang, 20 ke kiri. Sang kepala pasukan bernama Lacip memberi tanda dengan cara meletakkan jari telunjuk di depan bibir. Semua orang yang dari tadi memperhatikan gerak-geriknya langsung terdiam. Lacip lalu membisikkan ke telinga salah satu pembunuh bayaran yang berdiri paling depan, paling ujung sebelah kanan. Laki-laki itu mengangguk, lalu berbisik pada laki-laki di sebelah kirinya dan belakangnya. Begitu seterusnya, pesan itu terus berpindah hingga seluruh anggota pasukan menerima pesan yang dibisikkan oleh Lacip. Lewat tengah malam, mereka mulai bergerak meninggalkan halaman rumah Lacip. Bergerak masuk ke dusun Lembah Biru dari arah utara, menyeberangi rel kereta api. Dusun Lembah Biru dan desa Telaga Mukti dibatasi oleh rel kereta api yang menghubungkan kota Surabaya dan kota Banyuwangi. Sedang rumah Lacip berada di desa Telaga Mukti. Mereka bergerak diam-diam, akan tetapi langkah kaki mereka terdengar jelas memecah kesunyian. Selain karena jumlah mereka, malam itu memang benar-benar senyap mencekam. Mereka bergerak menuju Masjid Wetan. Ada 2 rumah yang berjajar di sana. 2 rumah joglo dengan pendopo yang terletak di tengah di antara kedua rumah. Agak maju ke depan, jalan menuju masuk halaman rumah sangat luas. Pekarangan luas sekitar 5 hektar. Dipagari oleh pagar bambu yang dipotong rapi sekitar 0,5 meter. Sangat pendek. Dilabur cat putih yang terbuat dari gamping. Bambu dijajar ditanam di dalam tanah berjarak sama 0,25. Digapit ditempeli oleh bambu yang dibelah lalu dirapikan. Berjejer 2 atas bawah juga dilabur. Di zamannya di dusunnya terpencil seperti Lembah Biru, pagar bambu itu sudah sangat menawan, terlihat rapi dan anggun. Lacip dan pasukannya memasuki halaman dengan aman tanpa kendala. Mereka langsung mengepung kedua rumah itu, namun saat Lacip hendak menginjakkan kaki di undakan pendopo, tiba-tiba dia terpental jauh ke halaman. Semua orang tampak terkejut. Sedetik kemudian belum sempat Lacip bangun, tiba-tiba entah dari mana asalnya, macan putih sudah berjalan mengitarinya. Lacip semakin terkejut, begitupun semua orang yang ada di situ. Namun tak tampak takut sama sekali dalam wajah Lacip. Sudah kuduga, pasti kau yang akan ada di sini. Katakan pada pendorongmu untuk keluar. Aku tidak ada urusan denganmu. Macan putih itu mengaum dengan keras sebagai jawaban atas ucapan Lacip. Suara aumannya memegahkan telinga, menggema memecah kesunyian. 1000 orang pasukannya di bawah Lacip berasal dari latar belakang yang berbeda. Orang-orang yang punya kemampuan yang berbeda. Hampir separuh dari mereka berteriak kesakitan sambil menutupi telinga. Ada beberapa orang yang langsung muntah darah lalu limbung, tak sadarkan diri.
Sebagian lagi ada yang dari telinga, mulut, hidung, pori-pori mengeluarkan darah tapi masih sanggup berdiri. Ada juga yang tampak sangat kesakitan tapi tidak ada tanda-tanda luka fisik. Sisanya langsung duduk bersila memejamkan mata. Sementara Latif masih berdiri tegak tertawa terbahak-bahak. Hanya segitu kemampuanmu, Macan Putih. Kali ini tanpa babi bu, macan itu langsung menyerang Latif. Terjadi pertarungan sengit antara keduanya. Macan putih mulai tampak terdesak, beberapa kali tersungkur saat beradu kekuatan dengan Latif. Latif terus mendesaknya hingga akhirnya Latif melakukan pukulan telak yang tidak mampu dihindari. Macan putih itu tumbang, terkapar muntah darah. Saat terkapar, wujudnya berubah menjadi seorang pemuda tampan berpakaian serba putih. Pemuda itu berusaha bangkit tapi Latif tidak memberinya kesempatan. Latif kembali menghajarnya. Latif seperti orang yang kesetanan menghantam setiap tinjunya. Tanpa perlawanannya berarti pemuda itu berusaha menahan serangan Latif dengan kedua lengan. Latif kembali tertawa terbahak-bahak. Sudah aku bilang, aku tidak ada urusan denganmu. Kau malah menantangku. Sekarang kau takkan aku ampuni. Latif mencabut senjata, mengayunkannya tinggi-tinggi siap memenggal kepala pemuda itu, tapi sebuah suara yang mencegahnya. Gaisin pokoknya. Membunuh harimau yang sudah sekarat. Gak kau bunuh juga dia bakal mati. Wir, metuo, jangan bersembunyi di ketiak tuanmu. Aku nyapo ngurusi awakmu. Sedang bersantai di emperan nikmati rokok klopot. Rapengin po awakmu. Setelah Mbah Wir menyelesaikan kalimatnya, Latif langsung berbalik badan meninggalkan halaman rumah keluarga Surodiko. Seluruh pasukan mengekor di belakangnya, tergesa menuju rumah tengah. Langkahnya setengah berlari, jelas dengan amarah yang meluap-luap. Sementara seperapat dari pasukannya terluka parah. Langkah mereka tertatih mengikutinya. Mbah Wir sedang leyeh-leyeh sambil menikmati rokok klobot ketika Latif dan pasukannya memasuki halaman rumah tengah. Mbah Wir sama sekali tidak bergeming, mengacuhkan kehadiran Latif dan pasukannya. Merasa diacuhkan, Latif berang memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Mbah Wir, namun rumah sudah dipagari oleh pagar gaib, sehingga tidak ada satupun yang mampu menginjakkan kaki di undakan pendopo. Setiap kali mereka hendak menyentuh undakan pendopo, pasti terpental. Akhirnya Latif sendiri yang maju, rupanya dia pun mengalami nasib yang sama. Latif mencoba membuka pagar gaib, tetapi tidak berhasil. Beberapa anak buahnya yang memiliki kekuatan supranatural juga bergabung. Itu pun tidak banyak membantu. Akhirnya mereka menyerah. Latif yang besar mulut dan arogan berteriak, Metua Wir, jangan bersembunyi di dalam kurungan seperti katak dalam tempurung. Awakmu kleru, Cep. Bertamu kau tidak berucap salam. Tentu saja tidak dibukain pintu noh. Setelah menyelesaikan ucapannya, Mbah Wir beranjak meninggalkan tempat duduknya, berjalan menuju halaman. Tersenyum ramah menatap Latif dan pasukannya. Sementara wajah orang-orang yang ditatapnya adalah wajah-wajah garang penuh amarah dan kebencian. Ono apa toh? Kodot yang perengu teh. Bertamu kok sambil memendam amarah. Wis, gak usah gagal cangkem. Latif menimpali sambil memberi syarat pada pasukannya untuk menyerang. Pertempuran pun pecah, jelas saja tidak seimbang. Pertarungannya tidak seimbang itu berlangsung beberapa lama. Memang belum ada satu orang pun dari mereka yang berhasil menyentuh tubuh dari Mbah Wir. Namun terlihat Mbah Wir mulai terdesak. Sepeminuman teh telah berlalu, mereka masih terus bertarung dengan sengit. Mbah Wir mulai kewalahan. Hingga satu ketika senjata salah satu dari mereka hampir saja membabat pundak Mbah Wir. Namun tiba-tiba pembunuh bayaran itu mengerang kesakitan. Senjatanya lepas dari genggaman, lengannya tertusuk anak panah berlumur darah segar.
Dewi Larasati. Bahwir menoleh mencari arah datangnya anak panah. Sumila sudah berdiri di bibir undakan pendopo sambil memegang busur. Perempuan cantik itu melangkah perlahan menuju medan pertempuran sambil menghunuskan busur. Siapapun yang berani mendekat pasti tertembus anak panah. Sumila terus merangsek medan pertempuran. Siapapun yang menghadangnya pasti terjungkal. Umumnya mereka hanya sengaja dilumpuhkan. Sumila tidak mengarahkan anak panah ke jantung maupun kepala. Ada yang tertembus tangan dan kakinya, ada juga yang tertembus bahunya, ada juga di paha. Sumila terus maju mendekati Bahwir. Perempuan cantik itu jelas sedang melindungi Bahwir. Saat Sumila tepat berada di depan Bahwir, tiba-tiba suasana menjadi sunyi senyap. Waktu seolah terhenti, orang-orang berhenti bergerak, terpaku di tempatnya. Ada yang sedang meloncat di udara, ada yang sedang menghunus senjata, ada yang sedang terjengkang, tersungkur, dan lain sebagainya. Lacip melotot menahan amarah. Alam pun membisu, membeku di tempatnya. Hanya Bahwir yang masih bernafas. Ngos-ngosan menunduk, tidak berani mengangkat kepala. Nyapo kok dadak dolan karo nyawa? Apa nyawamu wis rayan ergane? Kalau memang nyawamu tidak berharga, untuk apa dulu melarikan diri kemari? Kenapa tidak kau serahkan saja nyawamu pada orang-orang yang memburumu? Sumila mengajukan setiap pertanyaan dengan amarah yang meluap-luap. Bahwir tertunduk, wajahnya bersemu marah. Malu bercampur sungkan mendengar Sumila memarahinya. Ingin menjawab tapi rupanya lidahnya keluh. Kewibawaan Sumila benar-benar membuat bibirnya seperti dijahit. Namun Sumila mampu membaca pikiran Bahwir. Maksudmu cuma main-main, tapi kamu lupa ya, yang kau hadapi 1000. Sumila tiba-tiba mengarahkan busurnya ke dada Bahwir. Lengannya gemetaran, berusaha menahan agar anak panah tidak lepas. Keringat dingin membasahi tubuh Bahwir. Kekuatan busur dan panah di tangan Sumila bisa membuat dadanya pecah jika terlepas. Apalagi dengan amarah yang membuncah, tubuhnya bisa menjadi kepingan dan tidak dikenali. Anak panah itu akhirnya terlepas. Kaki Bahwir langsung lemas, tubuhnya tersungkur. Bahwir ambruk, tercekat beberapa saat, meraba dadanya, panik. Saat menyadari dadanya tidak terluka, panik meraba mencari bagian tubuhnya yang terluka. Saat menyadari seluruh tubuhnya masih utuh, Bahwir semakin menyadari siapa sesungguhnya Sumila. Detik-detik terakhir, Sumila berubah pikiran, lalu anak panah dilepaskan ke udara, membentur pada pagar gaib, menimbulkan medan magnet dan suara ledakan. Bahwir tetap menunduk, tidak menyangka Sumila mengampuninya. Mat, bersiaplah. Mate aji gembolo geni bolo sewu. Perintahkan untuk nyengkiweng orang-orang yang masih sehat. Buang mereka ke jurang di sisi selatan Gunung Raung. Namun aku menginginkan mereka tetap hidup. Gendoro ayu sendiko tawo. Ilengo, kita tidak memiliki hak atas nyawa mereka. Nyawa sepenuhnya kewenangan yang maha kuasa. Mereka tidak akan bisa keluar dari jurang itu kecuali mereka memiliki keikhlasan. Gendoro ayu sendiko tawo. Yang terluka, tinggalkan saja. Gendoro ayu sendiko tawo. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Bahwir langsung bersila. Sumila balik badan sambil mengibaskan tangan, berjalan pelan menuju pendopo. Saat kaki Sumila menginjak undakan pendopo, suasana kembali seperti semula. Mereka tampak kebingungan, tidak mengerti apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Belum sempat mereka keluar dari kebingungan, tiba-tiba tubuh mereka sudah dicengkiwing oleh raksasa dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mereka tidak tahu dari mana raksasa-raksasa itu berasal. Jumlahnya sangat banyak, mungkin ada 1000. Masing-masing nyengkiwing satu orang, lalu membawa orang-orang itu berlari ke arah utara, ke arah Gunung Raung. Jelas mereka tersiksa dibawa berlari. Saking cepatnya mereka berlari, udara yang berhembus menjadi sangat kencang seperti badai. Bahwir membuka mata, berdiri lalu beranjak dari tempatnya menuju pendopo. Orang-orang yang terluka juga dicengkiwing, tetapi tidak dibawa ke jurang. Mereka hanya dibuang ke belantara Raung sebelum jurang selatan.
Satu persatu para pembunuh bayaran yang masih sehat diletakkan ke dalam jurang. Jurang itu sangat dalam. Sejauh mata memandang tidak dapat mencapai dasar jurang. Jika pohonnya paling besar di hutan belantara raung dipotong, lalu jatuh ke jurang, maka suaranya saat mencapai dasar jurang tidak akan terdengar. Jurang selatan sesungguhnya sebagai tameng dan penyelamat bagi orang-orang yang tinggal di sebelah timur selatan Gunung Raung. Jika Gunung Raung dandan lalu mengeluarkan lahar, maka lahar itu akan mengalir melalui jurang hingga tidak akan melebur ke perkampungan. Lahar akan berjalan dengan tenang menuju muara. Di dalam jurang terdapat air terjun, dan air terjun mengalir membentuk sungai. Sungai ini mengairi ribuan hektar sawah dan kebun di bawahnya hingga sampai laut selatan. Sungai ini juga melewati lembah biru. Sekarang sungai ini menjadi sumber air bagi jutaan warga di bawahnya. Disalurkan melalui pipa-pipa menuju desa-desa dan kota-kota di sekitarnya, baik yang dibangun oleh swasta maupun pemerintah. Untuk mencapai air terjun harus menembus pekatnya belantara lalu membuat jalan sendiri menuruni jurang. Jika orang biasa dan tidak memiliki ilmu kanuragan ataupun linue harus membawa peralatan lengkap, karena jika tergelincir maka nyawa taruhannya. Setelah menuruni jurang untuk bisa mencapai air terjun yang paling besar dan paling tinggi harus menyeberangi sungai berkali-kali, melewati beberapa air terjun lainnya yang lebih pendek. Bagi yang beruntung dan memiliki keberanian bisa menaiki tebing untuk mencapai gua di balik air terjun yang paling besar. Di situ juga ada air terjun kecil-kecil yang sangat indah. Dari keterangan orang-orang yang pernah ke sana dan pengalaman pribadi saat menyeberangi sungai, hitungannya berbeda antara satu orang dan orang lainnya. Ada yang mengatakan nyeberang 7 kali, ada yang mengatakan menyeberang 11 kali, ada yang bilang 17, bahkan ada yang bilang 21 kali. Dari pengalaman pribadi 3 kali ke sana hitungan memang berbeda. Semakin bernafsu untuk cepat sampai, maka akan semakin terasa lebih jauh. Medan terasa lebih berat, apalagi jika dicampur dengan grundel atau mengeluh tidak berkesudahan, maka akan sangat sulit untuk mencapai air terjun. Orang-orang ini diletakkan di bagian terdalam, bagian terasing, daerah yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Sisi paling gelap dari jurang, sisi di mana hanya orang-orang yang ikhlas yang bisa keluar dari sana. Seperti yang dikatakan Sumilah, jika ingin keluar dari jurang harus benar-benar berserah dan mampu memahami bahwa dirinya telah bersalah lalu merefleksikan diri. Hanya orang-orang yang mampu menguasai Joyo Sukmo yang akan keluar dari sana. Jika masih ada sedikit saja sifat aku di dalam hatinya yang percaya bahwa dia mampu keluar dari sana, atau sedikit saja dia percaya bahwa dia memiliki kekuatan akan bisa keluar dari sana, maka dia tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Itu artinya dia akan menjadi penghuni abadi jurang. Jika aku diam bukan berarti aku kalah. Kata-kata Lacip terus terngiang di telinga Bahwir, kata-kata yang dibisikkan oleh Lacip melalui telepati. Sesaat setelah Bolosewu nyengkiwing tubuhnya lalu membawanya ke utara, ke arah jurang di lereng Raung. Bahwir merasakan kalimat yang diucapkan Lacip penuh amarah dan kebencian. Ada dendam yang berkobar, menyala-nyala kobaran api dendam yang akan mampu meluluhlantakkan apapun yang ada di dekatnya. Bahwir menyesap rokok klobotnya di pendopo seperti biasa. Pikirannya masih tertuju pada kalimat yang diucapkan oleh Lacip sebelum dia dibawa oleh Bolosewu ke utara menuju jurang Raung. Bahwir memejamkan mata, menajamkan penglihatan batin, mencoba melacak keberadaan Lacip, tapi semuanya gelap. Ada kabut tebal dan gelap tak tertembus. Kabut tebal dan gelap seolah tidak berujung. Semakin masuk ke dalam kabut hitam, Bahwir semakin kehilangan arah. Saat Bahwir membuka mata, ada duka di sudut matanya. Lacip masih sangat muda. Dia hanya remaja yang beranjak dewasa. Kenapa mesti keblinger jadi anteknya komunis? Lacip memiliki ilmu kanuragan yang tinggi dan ilmu batin yang mumpuni. Matamu, Cip, remik rawamu. Tiba-tiba Bahwir mengumpat keras, hampir berteriak. Hatinya resah. Lacip begitu menyita perhatiannya.
Harusnya aku senang Lacip yang begitu menginginkan nyawaku dan nyawa seluruh keluarga Ndoroku telah dapat kusingkirkan. Tapi nyatanya aku begitu gelisah. Aku tidak pernah tenang sejak Lacip dibawa ke jurang oleh Bolo Sewu. Sekuat apapun Bahwir berusaha menepis rasa kehilangan dan rasa bersalah, tetap saja merasa sangat kehilangan dan merasa bersalah. Harusnya aku bisa menyelamatkan lalu membimbingnya jadi manusia yang lebih baik. Mestinya aku bisa mengurungnya di sini di lembah biru, bukan membuangnya ke jurang. Kini aku tidak mungkin menyelamatkannya. Jurang tak tertembus tidak olehku atau Bolo Sewu. Bolo Sewu bisa meletakkan mereka semua ke jurang karena Sumila mengizinkan. Sumila pasti telah memagari area di mana mereka diletakkan. Aku tidak mungkin menyampaikan kerasaanku pada Ndoro Ayu. Mengingat perbuatan Lacip, Ndoro Ayu tidak mungkin mengizinkan untuk mencari Lacip, apalagi berkenan membuka pagar gaib. Titah beliau sudah terucap, tidak ada yang bisa keluar dari sana kecuali memiliki keikhlasan. Bagaimana pemuda searogan Lacip bisa keluar dari sana? Sepekan sebelumnya, satu persatu para pembunuh bayaran diletakkan ke dalam jurang oleh Bolo Sewu. Jurang itu sangat dalam. Jika pohon paling besar di antara belantara raung dipotong lalu dijatuhkan ke jurang, maka suara batang pohon tidak akan terdengar saat jatuh saking dalamnya. Ayo podo eling tineling, mergo uripiku ka asing saka tinolo. Wong salah rarumangsa pangeran siji, hati siji, sukma siji, urip yo kaping siji. Saperti karne karep diantepne, jutek diserepne, karo lingsire pikir kang mateng. Uga weteng kang anteng, urip diantepne jagatmu terseser kuwi sejatine keikhlasan. Jaya Sukma. Bahwir masih terus berusaha melacak keberadaan Lacip, namun tidak tertembus. Semuanya gelap. Bahwir seperti berada di dalam jurang yang gelap. Kabut tebal yang melingkupi jurang seperti tidak berujung. Selalu semedinya mental tidak mampu mencapai dasar jurang. Bahwir seolah dilempar keluar sebelum bisa mencapai dasar jurang, terpental bangun dari semedi. Namun Bahwir tidak berhenti mencoba, terus melakukannya hingga hari ke-41. Sumila menemui Bahwir dalam semedinya. Sumila datang bersama Macan Putih di sampingnya, Macan Putih yang biasa menunggu gerbang Masjid Wetan. Macan Putih itu sempat dilukai oleh Lacip, sepertinya sudah pulih. Tangi ya, Mat. Bahwir membuka mata lalu berdiri, tubuh halusnya keluar dari raga, sementara raganya masih duduk bersila. Bahwir langsung menekuk lutut ketika sudah berada di depan Sumila. Saya mohon maaf, beribu maaf Ndoro Ayu, karena saya telah lancang mencari Lacip. Bangunlah, Mat. Sumila menyerahkan sebuah bungkusan berwarna putih. Saat diperhatikan dengan seksama, kain yang dipakai membungkus adalah mori atau kain kafan berbentuk segi empat yang semua ujungnya saling diikatkan seperti gelembung. Bahwir menerima dengan kedua tangan, kepalanya tetap menunduk. Berangkatlah ke utara, Wir. Kuburlah Lacip, itu segelnya. Para pengikutnya bawalah pulang. Bahwir tampak syok. Cara Sumila memanggilnya menandakan bahwa perintahnya tidak bisa dibantah. Padahal Bahwir berharap bisa membawa Lacip pulang, malah diberi perintah untuk mengubur dan menyegelnya di dalam jurang. Beberapa detik kemudian Bahwir berucap, Gintoro sendiko tahu. Bahwir berlalu di hadapan Sumila setelah berpamitan naik ke punggung Macan Putih. Beberapa saat kemudian Macan Putih berlari bagi angin menembus gelapnya malam menuju utara. Menuju raung, tampak Sumila duduk bersimpu tidak jauh dari ragam Bahwir Kindar, belakang sebelah kanan. Mat, kamu harus sampai jurang malam ini.
Jika kau terlambat, nyawa orang-orang para pembunuh bayaran tidak akan tertolong. Gintoro senti kau tahu. Bahwir memeluk leher macan putih berbisik. Aku akan berlari saja supaya kau bisa berlari lebih cepat. Macan putih mengangguk. Setelah itu Bahwir meloncat dari punggung macan putih lalu melesat bagi angin meninggalkannya. Macan putih juga melesat mengikuti di belakang Bahwir. Beberapa saat kemudian keduanya sudah melewati hutan pinus, lalu perkebunan cengkeh dan mulai memasuki belantara. Terus masuk ke dalam belantara hingga akhirnya keduanya berhenti di atas jurang. Keduanya mengangguk-angguk berdiri bimbang di atas jurang. Sesungguhnya Bahwir tidak tahu jalan masuk jurang. Piye caraku mlebu jurang? Ingin sekali bertanya pada macan putih, tapi canggung untuk mengatakan. Detik berikutnya mata Bahwir membulat sempurna. Bibirnya refleks berteriak. Macan putih mendorong tubuh Bahwir masuk ke dalam jurang. Lalu dia sendiri juga meloncat. Keduanya melesat bagai roket menuruni jurang. Bahwir jatuh ke tanah basah, merasakan seluruh tubuhnya remuk. Sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Sementara macan putih juga terkapar di sampingnya, tidak bergerak lagi. Bahwir terbangun terkejut karena berada di dalam peti mati, nyaris tidak dapat bergerak. Karena ukuran peti mati hanya pas di tubuhnya, bagian atasnya saja yang masih memiliki ruang. Samping kiri kanan benar-benar ngepres. Bahwir mendorong tutup peti mati tapi sangat berat. Sekuat tenaga Bahwir berusaha mendorong tapi tidak bergeming. Mat, bukalah bungkusan yang aku berikan padamu tadi. Pahami isinya. Sebuah buku. Di sampul buku tertulis Jaya Sukmo, tertulis dengan menggunakan tinta merah darah dengan huruf Jawa kuno. Bahwir tertegun beberapa saat, kemudian membukanya. Sebuah tulisan terpapar di halaman paling depan. Ayo podo eling tineling mergo urip kuwi gak asing saka tinala. Wong salah rarumangsa pangeran siji, ati siji sukma siji. Urip yo kaping siji. Sabar dikarne karep diantepne. Jutek disirepne karo lingsire pikir kang mateng. Uga weteng kang anteng. Urip diantengne jagat muter sesar kuwi sejatining keikhlasan. Bahwir tertegun berusaha memahami setiap kata dari kalimat yang terangkai indah di halaman paling depan. Aku telah pernah membaca banyak buku, bertemu dengan banyak orang baik, bahkan dengan orang-orang terbaik di bidangnya. Namun aku belum pernah mendengar mereka mengartikan keikhlasan dengan bahasa yang sangat indah. Begitu detail. Kagum bercampur bingung dengan setiap kalimat yang tertera di halaman paling depan di dalam buku yang sedang dipegangnya. Berusaha mencari kata yang sepadan dengan setiap kata yang tertera. Pelan-pelan mulai memaknai, di dalam hati terus bersyukur karena diberi kesempatan membaca buku tersebut. Mari kita saling mengingatkan karena hidup tidak jauh dari saling menjelekkan. Lagi-lagi ia terkagum-kagum dengan kalimat demi kalimat yang tersusun di dalam sampul buku. Orang yang berbuat dosa atau bersalah terkadang gelap mata dan arogan. Lupa bahwa ada Tuhan Maha Esa yang melihat. Ia juga lupa hanya memiliki satu jantung, satu sukma. Hidup juga hanya sekali. Sabar dikarne. Bahwir mengulang-ulang kata-kata dikarne, jelas sedang berpikir keras. Dikarne, maknanya dimekarkan, tapi sepertinya bukan itu maksudnya karena setiap kata memiliki makna yang luas. Sabar diluaskan maksudnya kesabaran yang tanpa batas.
Lingsire pikir kang mateng. Beberapa saat kemudian, Bahwir kembali manggut-manggut terus membaca dan memaknai kata demi kata, membuatnya seolah sedang berada di tempat yang asing. Lupa bahwa sedang terkurung di dalam peti mati. Lingsire pikir kang mateng tegese kudu iso sumeleh legowo. Untuk bisa sumeleh memang harus memiliki kesabaran yang luas, memiliki ketetapan hati yang di dalam buku ini ditulis dengan bahasa Jawa. Karep diantep nih. Jika sudah bisa melewati fase ini, maka akan sampai pada weteng kang anteng. Weteng kang anteng dimaknai sebagai puasa. Puasa atau poso artinya ngeposne rasa. Ngeposne rasa diartikan sebagai mampu mengendalikan nafsu, uga bisa ngreksa atau mampu menjaga, iso ngampet atau memiliki batasan, tahu kapan mesti berhenti dan kapan terus menerus. Jika fase ini pun telah mampu dilewati, maka akan mencapai puncak kejayaan, bahwa jagatmu tersesar. Artinya bumi itu bulat. Bumi bulat artinya kosong, fana. Dunia ini memang tidak berarti jika dibandingkan dengan ketenangan, kesejatian hidup, yaitu keikhlasan. Bahwir akhirnya mengerti bahwa untuk bisa keluar dari peti mati mesti mampu memaknai semua kalimat di atas dengan benar, lalu merefleksikannya. Artinya harus mampu menguasai ilmu Jaya Sukma atau selamanya akan terkubur di dalam peti mati. Bahwir terus mengulang kata demi kata, namun tetap saja tidak dapat menemukan makna yang sesungguhnya. Pasti ada yang terlewat, tapi apa? Bahwir terus berpikir keras, terus mencari jawaban dari teka-teki yang sedang mengungkungnya. Nyawa jadi taruhan atas teka-teki dari buku yang sedang dipegangnya. Asu! Ia mengumpat marah lalu memutuskan membuka halaman berikutnya, namun wajah Bahwir sangat kecewa. Setiap halaman yang dibuka tidak ada isinya, kosong. Panik bercampur penasaran, Bahwir terus membuka halaman demi halaman, namun semua halaman kosong. Ada keanehan lain dari buku yang sedang dipegang Bahwir. Halaman buku itu seperti tidak ada habisnya. Meski terus dibuka tapi masih terus ada halaman berikutnya. Bahwir semakin bingung. Di puncak kebingungan, Bahwir mendengar suara Sumila. Jutek disirep nih. Refleks Bahwir mengulang kalimat tersebut. Jutek disirep nih. Pikiran jelek diredam, makanya tidak boleh berburuk sangka. Sesaat setelah Bahwir menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba suasana begitu hening. Udara di dalam peti mati tidak lagi pengap, tapi sejuk dan damai. Bahkan peti mati tidak lagi sempit. Bahwir merasa berada di tempat yang begitu luas. Detik berikutnya, Bahwir tampak sangat kikuk, tersipu karena seorang pemuda tampan berpakaian serba putih telah duduk di sampingnya. Tersenyum tipis lalu berkata, "Selamat datang Kang Mas." Dialah Gusti Pangeran Sawedang, macan putih penguasa area terlarang di belantara Raung. Sawedang mengangguk santun, kemudian membantu Bahwir berdiri. Setelahnya Sawedang menekuk lutut berucap santun. "Saya mengucapkan selamat datang serta mengaturkan bakti. Semoga Kang Mas berkenan menerimanya." Aku terima baktimu, Yayi. Begitu juga restuku terimalah. Nun inggih Kang Mas. Bahwir berjalan mendekati Sawedang lalu memegangi bahunya, membimbingnya untuk berdiri. Menatap dalam-dalam, Sawedang menunduk dalam. Tidak berani menatap Bahwir. Beberapa saat kemudian Bahwir meraih bahu Sawedang lalu membenamkan ke dalam pelukan. Sawedang tampak terkejut, ekspresinya tidak menyangka akan mendapatkan pelukan erat.
Sawedang tanpa ragu-ragu melingkarkan tangan. Namun akhirnya Sawedang kedua tangannya membalas pelukan. Keduanya berpelukan untuk beberapa saat. Keduanya terhenyak. Tiba-tiba sesosok tubuh jatuh di samping mereka berdua dari atas tebing. Belum hilang rasa terkejut, mereka mendapatkan kejutan yang lebih besar. Banyak sekali tubuh berjatuhan tidak terhitung jumlahnya. Bahwir langsung tersadar itu ulah siapa. Lacip sedang ngamun. Doro Putri sudah mengingatkan jika aku terlambat, orang-orang tidak akan tertolong. Panik, Bahwir meloncat lalu memanjat tebing. Gerakannya begitu ringan, sementara Sawedang memeriksa satu persatu tubuh yang berjatuhan. Sesaat kemudian Sawedang mengibaskan tangan, serta merta bermunculan banyak sekali pemuda berbadan tegap yang berpakaian serba putih. Tanpa diperintah, mereka membantu menolong orang-orang. Sawedang memeriksa satu persatu orang-orang yang terluka. Pemandangan di tempat itu berubah mengerikan. Orang-orang yang terluka terkapar di mana-mana. Darah juga bercecer di mana-mana. Erangan dan rintihan mereka menyayat hati. Sawedang menatap ngeri ke segala arah. Ada duka yang dalam bercampur amarah dalam sorot matanya. Sementara dari atas tebing masih terus berjatuhan tubuh-tubuh lain. Seperti hujan, banyak dari mereka saat jatuh sudah jadi mayat. Sawedang tampak putus asa berjongkok sambil berteriak sekencang-kencangnya. Sawedang sudah tidak dapat menahan amarah, raungannya menggema. Orang-orang yang mendengar raungan langsung menutup telinga. Detik selanjutnya Sawedang meloncat naik ke atas tebing tanpa memperdulikan orang-orang yang terluka. Pemuda-pemuda tampan yang tadi membantunya mengekor di belakang Sawedang. Gerakan mereka sangat ringan. Dalam hitungan menit mereka telah berada di atas tebing. Di situ ada tempat landai dan luas. Rupanya disitulah mereka diletakkan oleh Bolo Sewu. Lacip sedang mengamuk. Lacip menganggap kegagalannya adalah karena ketidakbecusan anak buahnya. Oleh karena itu Lacip berpikir bahwa mereka pantas mati. Hampir seluruh anak buahnya telah terkapar saat Bahwir sampai ke atas. Yang masih berdiri juga sudah sempoyongan. Mundur ketakutan, Lacip benar-benar sinting. Tidak ada belas kasihan sedikit pun. Menendangi mereka yang terkapar, melempar ke jurang di bawahnya. Selayaknya menendang bola, Bahwir menghela nafas panjang. Ada sesal dan duka yang sangat dalam di bola matanya. Hentikan, Cip. Lacip tersentak mendengar ucapan Bahwir. Untuk sejenak dia menghentikan aktivitas sintingnya, lalu menyeringai licik. Di akhir seringai liciknya, kakinya telah menendang Bahwir. Tersentak, Bahwir menangkis serangan Lacip. Terhuyung beberapa langkah ke belakang, lalu berbalik menyerang. Tampak jelas Bahwir menahan serangan, terlihat setengah-setengah melakukannya. Lebih kepada menghindar dan menahan diri. Bahkan saat seharusnya serangan mengenai Lacip, Bahwir menahannya beberapa inci. Kenapa, Wir? Kok kayak banci? Berhenti, Lacip, sadarlah, ayo balik. Rupanya Lacip membaca dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Hatinya juga tahu bahwa Bahwir mengkhawatirkan keadaannya, namun keangkuhan mengalahkannya. Dia berpikir tanpa bantuan Bahwir bisa keluar dari sana. Padahal sepekan lebih sebelumnya dia telah mencoba, tidak pernah berhasil. Telah berusaha naik ke atas jurang siang malam tanpa istirahat dalam sepekan, namun tidak pernah mencapai atas jurang. Sampai akhirnya putus asa lalu mengamuk, menyerang anak buahnya dan berusaha membinasakan mereka. Pertarungan antara Bahwir dan Lacip masih berlangsung saat Sawedang dan anak buahnya sampai di atas. Sawedang tahu bahwa Bahwir menahan diri. Sawedang sangat mengkhawatirkan Bahwir sesungguhnya, karena Sawedang tahu hal ini akan dimanfaatkan oleh Lacip. Kang Mas masih saja seperti dulu, terlalu tidak tega terhadap. Belum lagi selesai dengan apa yang diucapkannya, tiba-tiba Bahwir sudah terkapar di hadapannya. Pukulan telak milik Lacip mengenai dadanya. Sawedang langsung menghambur mendekat. Bahwir muntah darah. Sawedang yang memang sejak dari bawah sudah sangat marah, semakin tidak dapat mengendalikan diri. Dia memberi isyarat pada anak buahnya untuk mengurus Bahwir. Sawedang langsung bersila. Jelas penuh amarah, wajah tambahannya merah padam. Sebelum memejamkan mata, menghela nafas panjang berulang.
Menata emosi perlahan tapi pasti wajah tampan Sawadang berubah tenang dan teduh, seteduh laut selatan. Beberapa saat kemudian terlihat tubuh halus Sawadang berdiri. Meninggalkan raganya, dia melakukan beberapa gerakan. Gerakan itu diakhiri dengan mengibaskan tangan keluar.